apabila ibu bapa menghantar anak belajar agama di madrasah, apakah niat yang terbaik kepada tindakan ibu bapa itu agar hasilnya adalah berkah dan mendapat keridhaan Allah SWT, bukan berniat agar anak itu dipuji atau disanjung? Ya, ini pertanyaan bagus. Jadi memang kewajiban orang tua kepada anaknya itu harus membekali dia tentang ilmu agama dan akhlak. Dan harta yang kita infakkan untuk sekolah dia, untuk pendidikan dia, apalagi pendidikan agama, dan untuk anak kita, itu adalah harta yang paling berharga. Infak yang paling besar pahalanya adalah infak untuk keluarga kita. Apalagi untuk pendidikan. Dan apalagi pendidikannya adalah agama. Bukan hanya pendidikan agama, pendidikan untuk kehidupan dia, sehingga dia akan bisa mendapatkan hal-hal yang bagus di dalam kehidupan ke depannya. Itu harta yang kita infakkan untuk anak tersebut adalah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sayang, apalagi hal-hal yang sifatnya agama. Jadi kita punya anak, kita mesti satu, harus kita doakan. Harus kita doakan. Sebut namanya ketika tahajud. Sebut namanya ketika kita mau buka berpuasa. Kan waktu yang mustajabah itu. Sebut anak kita dapat hidayah, jadi anak soleh. Jadikan mereka supaya menjadi pelanjut, pembawa bendera perjuangan Nabi SAW. Mewarisi ilmu Rasulullah. Mewarisi akhlaknya Rasulullah. Mewarisi perjuangan Rasulullah. Sebut nama anak-anak kita. Jadi anak soleh, jadi anak takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doain. Kemudian yang kedua, sedekahin anak itu. Ya, kita punya harta, belilah beras atau bangunkan, kita menyumbang musola, masjid, pondok pesantren. Niat, ya Allah, saya bertawasul dengan sedekah saya ini, kasih inayah dan hidayah kepada anak saya. Inayah Rabbani, inayah pertolongan dari Allah. Hidayah dari Allah. Jadikan dia anak saleh. Jadikan dia anak yang berguna. Jadikan dia anak yang menjadi bangga saya dunia akhirat. Bawa saya keselamatan di dunia akhirat. Bertawasul dengan sedekah. Ya, bertawasul dengan sedekah. Berdoa. Kemudian kalau ada orang soleh, bawa itu kita, anak kita punya anak. Ada Habib, ada Kiai, ada orang soleh, bawa itu anak. Pegang kepalanya Habib. Doain saya punya anak jadi anak soleh. Doain dia. Ya, seperti yang dilakukan oleh ibunya Habib Ali itu. Jadi setiap kali ada orang soleh, ibunya Habib Ali Habsyi selalu doain anak saya Ali ini biar jadi anak yang soleh, jadi wali kutub, jadi mewarisi seperti Abdurrahman Segaf dan sebagainya. Doanya Habib. Maka doa, sedekah, minta doa kepada orang soleh kepada anak kita. Puasa untuk anak kita, tahajud untuk anak kita. Ya, terus kita fokus macam itu. Kemudian hantarkan anak itu dalam pendidikan yang tepat. Hantarkan anak kita pada pendidikan yang tepat. Jangan hanya sekedar untuk mendapatkan akademik yang bagus, tapi lingkungannya jelek. Kadang-kadang kita kepingin ada satu sekolahan favorit, di situ bagus, tapi lingkungannya jelek. Kita tidak boleh kontrol anak itu. Bahkan suasana di lingkungannya kurang baik. Mungkin terlalu terbuka macam ini. Jangan spekulasi kita. Punya anak karena kalau nanti sudah terpengaruh dengan lingkungan, susah untuk kita perbaiki. Cari ya sekolah Islam yang dia maju, lingkungannya baik, gurunya baik, supaya pendidikannya tepat. Apalagi pondok pesantren. Ya. Saya ini bukan karena saya lulusan pondok pesantren. Saya anjurkan pondok pesantren, tidak. Saya graduate. Saya sekarang lagi dapat master. Sekolah master saya, ya. Saya sekolah government di Indonesia. Dari mulai kalau SD bukan, SD sekolah swasta, private. SMP sini apa bilang? Junior high school, ya, kemudian senior high school government saya pernah sekolah university government university dan graduate situ saya.
Sekarang saya jadi ketika dulu saya masih muda, saya sekolah government. Sore hari, habis duhur, jam 1, jam 2 gitu pulang, saya ke pesantren. Meninggalkan rumah ke pesantren. Pagi saya sekolah, macam gitu, sampai saya selesai dari senior high school, junior high school. Senior high school saya selesai, saya sekolah university, baru saya tidak sekolah lagi ke pesantren. Selesai itu baru saya ke Tarim. Selesai itu baru saya sekolah ke Tarim. Ya, berarti saya tahu dua kondisi ya. Dua kondisi bagaimana kelebihan pendidikan di pesantren. Tidak ada yang bisa mengalahkan pendidikan pesantren. Antum tahu, orang yang belajar di pesantren, dia akan mendapatkan 3 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional. Ya kan? Intelektualnya cerdas. Gimana? Kita menghafalkan Quran, kita menghafalkan hadis, kita menghafalkan syair-syair Islam, kita menghafalkan lughat Arabiyah. Ya kan? Dan orang yang hafalannya banyak, mesti dia akan mudah dia menghafal graduate, hal-hal akademik mudah dia. Karena dia tiap hari hafal terus ya. Jadi intelektualnya dia hebat. Kita belajar ilmu faraid, di situ ada matematik. Ya enggak? Ilmu faraid. Kita belajar ilmu falak, ada perbintangan, ada hitung-hitungan itu. Itu adalah matematik. Intelektual kita terlatih. Saya punya guru Habib Ali Masyhur bin Hafid. Kalau belajar mengajar ilmu falak tidak pakai buku, hafal dia bagaimana menghitung perbintangan, dia bagaimana membuat kalender, takwim sekian tahun, boleh dia. Bagaimana beliau mengajar zubda fil ilmu faraid, tidak pakai kitab. Ada kasus, ada orang perempuan meninggal dunia, meninggalkan suami, meninggalkan 2 anak perempuan, 3 anak laki-laki, meninggalkan bapak, meninggal ibu, berapa bagi saya? Tanpa kitab dia, tahu, tek, 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 tek. Hafal dia, bukan hafal, cerdas, tahu hitungan, padahal itu matematik. Oh ini laki-lakinya dapat 1/4, karena ada anak lagi. Oh ini laki-laki dan perempuan, anaknya ada asobah. Tahu dia langsung menghitung seperti ini. Padahal beliau waktu itu mengajar sudah hampir 80 tahun umurnya. Bagaimana intelektual kecerdasan beliau luar biasa. Ya. Kecerdasan spiritual, bagaimana orang pesantren tidak cerdas spiritual? Dia wajib tahajud. Wajib sholat jamaah 5 waktu. Ya, ada ratib haddad, ratib al-atas, ada wirid ba'dal duhur, ada wirid ba'dal asar, ada wirid sebelum maghrib, ada wirid ba'dal maghrib, ada wirid ba'dal isya, ada wirid akhir lail, wirid-wirid itu. Dan baca Quran tiap hari, zikir bersama guru. Ya, spiritual kita, lihat guru. Bagaimana akhlaknya, bagaimana amalnya, bagaimana senyumnya, bagaimana duduknya, bagaimana ini. Jadi kita dibawa untuk kita hidup kita baca. Diceritakan akhlaknya Rasulullah, diceritakan akhlaknya para salafus saleh, dikenalkan orang-orang tinggi di sisi Allah. Jadi hayalan kita, cita-cita kita adalah tinggi ke sana. Ini spiritual kita hidup. Maka orang-orang pesantren mesti lihat Rasulullah. Mimpi ketemu Rasulullah, mimpi ketemu salaf, hal yang biasa. Karena bagaimana tidak mimpi ketemu Rasulullah? Kita tiap-tiap hari diceritakan guru tentang keindahan Rasulullah. Kita kangen dengan Rasulullah. Ya, seperti itu. Kemudian emosional kita hidup. Cerdas emosional kita. Karena emosional, saya bela Rasulullah. Hidup saya, itu emosional ya. Emosional yang positif, cerdas. Emosional, saya bela Rasulullah. Hidup saya wakafkan untuk Allah. Saya wakafkan untuk Rasulullah. Supaya saya dapat ridha dari Allah. Itu emosional yang positif. Saya tidak punya hidup. Cita-cita kecuali 2. Saya dapat ridha Allah dan saya masuk surga bersama Rasulullah. Kan itu emosional yang bagus. Kemudian emosional yang bagus lagi apa? Saya hidup harus membuat bangga saya punya ibu. Saya hidup harus punya bangga saya punya ayah. Bagaimana ayah saya boleh masuk surga, dapat syafaat dari saya. Bagaimana ibu saya masuk surga, syafaat dari saya. Karena saya hafal Quran, maka ibu saya akan dapat mahkota. Ayah saya akan dapat mahkota. Emosional, hal yang positif untuk kebanggaan orang tua, tidak akan ada di sekolahan yang lain. Di pesantren itu ada.
Itu hal yang lagi. Manajemen waktu. Dari mulai kita lulus dari elementary, kita sudah di pondok. Sudah diatur bagaimana bangun jam 3, mandi, kemudian kita sholat, ya, kemudian kita zikir, kemudian kita subuh, habis sholat subuh ngaji, habis sholat subuh kita mandi untuk persiapan sekolah. Ya, habis sekolah kita belajar lagi, kita istirahat, asar, kita jamaah, habis itu kita belajar persiapan untuk maghrib. Ya, semua waktu itu diatur. Jadi disiplin dari waktu, disiplin saat ini saya tidur, saat ini saya makan, saat ini. Mana mungkin antum boleh atur anak antum di rumah? Sulit. Antum kerja, istri antum kerja, anak antum kepada siapa? Wallahu alam. Tidak terkontrol kita punya anak. Dalam manajemen waktu. Manajemen uang. Kita punya ayah kasih, saya 1 bulan saya kasih sekian. Kamu cukup, tidak cukup, kamu atur itu. Kita atur dari mulai kecil. Saya buat jajan ini, buat beli ini, buat ini. Supaya cukup. Jadi manajemen keuangan, manajemen waktu, kedisiplinan, hidup itu sudah diatur. Dari mulai sejak kecil. Maka hal itu sangat luar biasa. Ya, pendidikan. Maka saya katakan, jika ada pesantren yang berkualitas, yang mendidik anak kita seperti itu, masukkan anak kita. Ya. Dan mengenai hal-hal intelektual dan para jamaah yang mulia, belajar hidup ada di pesantren. Belajar hidup ada di pesantren. Ya. Orang di pesantren itu diajari untuk entrepreneurship, leadership ada di sana. Al-afu, biasanya orang-orang yang sekolah akademik, ya walaupun dia master dan dia doktor, apa yang dia pikirkan ketika dia selesai daripada itu? 90% lebih apa yang dipikir, saya lulus, saya graduate, cari kerjaan. Betul enggak? Cari kerjaan kemana nih saya? Bikin CV, cari sana, cari sana, cari sana, cari sana, cari sana. Kalau orang pesantren enggak, saya hidup buat pekerjaan untuk orang lain. Saya akan buat integrated farm, ya toh, untuk bikin pertanian, perikanan, ke ini, untuk ini, untuk ini. Saya akan bikin ini, saya bikin ini. Dia boleh hidup, antum lepas ke hutan, dia boleh hidup dia. Dan dia akan jadi tokoh di sana. Dia akan jadi tokoh di sana. Minimal dia akan jadi imam masjid. Suaranya bagus, hafalnya Quran banyak. Ya enggak? Jadi ustadz ngajar di sana. Dan dia tidak dapat hanya mengandalkan gaji atau upah dari orang. Dia boleh hidup. Dia boleh berniaga. Nah, keberanian untuk hidup itu ada di pesantren. Ya enggak? Orang-orang akademik, mayoriti selesai bekerja, selesai daripada sekolah adalah mencari kerjaan. Betul enggak? Oh, saya mau masuk ke factory ini atau company ini. Tidak ada berani dia bikin pekerjaan. Padahal orang yang kaya adalah orang yang punya kerjaan. Mana ada orang yang sekolah yang kaya? Ada. Merdeka. Ya, dia punya waktu, dia atur sendiri, dia punya harta, dia atur sendiri, dia ini sendiri. Itu semuanya ada dalam pesantren. Nah, mudah-mudahan dari ini kita bisa semangat untuk masukkan anak di pesantren.